korupsi. Menurut saya begini, anti korupsi itu kita bisa lihat dia adalah satu lembaga yang tugas dan fungsinya untuk memberantas tindakan korupsi. Selain dia itu lembaga, dia itu bisa dalam bentuk selain lembaga, karena dia namanya anti korupsi. Di dunia ini anti korupsi itu sebenarnya dia muncul bukan karena dengan sendirinya dia muncul, tapi dia muncul karena adanya tindakan korupsi. Dari zaman dahulu hingga sekarang, era modern, dari zaman kuno bahkan, korupsi itu sudah ada. Tindakan korupsi itu sudah ada. Hanya berbeda dalam penamaannya saja. Nah, karena tindakan korupsi itu sudah ada, tindakan anti korupsi pun sudah ada. Sebenarnya dari zaman dulu itu, waktu Yunani kuno, zaman-zaman Eropa kuno, itu tindakan korupsi itu sudah ada. Nah, dalam literatur tertentu atau buku-buku tertentu, ada buku yang dia membahas tentang anti korupsi ini. Anti korupsi ini dari zaman kuno sampai dengan era modern sekarang. Sebenarnya apa yang perlu kita perhatikan dari pembahasan itu? Yang perlu kita perhatikan ini menurut saya, yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana perubahan bentuk daripada korupsi dan anti korupsi itu. Semulanya korupsi yang adalah sesuatu yang sederhana, kemudian seiring berkembangnya waktu, berkembangnya zaman, dia menjadi sesuatu yang lebih kompleks, menjadi sesuatu yang lebih sulit untuk bisa dipahami dengan akal. Nah, di sini anti korupsi harus mampu untuk menyesuaikan diri. Entah itu lembaganya, entah itu individunya, entah itu pemikirannya, harus mampu untuk menyesuaikan diri dengan itu. Korupsi yang semakin kompleks tadi. Yang saya herannya, ada korupsi yang bentuknya sama, tapi anti korupsi atau lembaga yang memberantas soal korupsi itu tetap saja tidak bisa menghilangkan masalah itu. Mungkin caranya yang agak sedikit berbeda, tapi korupsinya sama. Tindakan korupsinya itu dalam bentuk yang sama. Kemudian ada tindakan korupsi yang caranya sama, tapi anti korupsi itu tidak mampu untuk menghilangkan itu. Letak kesalahannya sebenarnya di mana? Begitu. Jadi pandangan soal anti korupsi ini sebenarnya pandangan yang sangat luas. Pandangan yang sangat luas. Kita harus lihat dari berbagai segi, berbagai bidang keilmuan, supaya kita bisa mengerti bagaimana cara korupsi itu dia bisa berubah-ubah dari sesuatu sederhana menjadi sangat kompleks. Kalau kita mampu untuk paham akan sesuatu yang kompleks tentang korupsi, maka kita mampu untuk menaklukkan korupsi itu, bahkan memberantas dan menghilangkan korupsi itu. Sebenarnya negara-negara barat seperti Denmark, Swedia, itu mereka negara-negara yang sebenarnya bebas korupsi, atau bisa dikatakan tingkat korupsi itu sangat-sangat rendah. Tingkat korupsi sangat rendah. Karena apa? Karena di sana anti korupsi bukan hanya lembaga, tapi anti korupsi itu adalah masyarakatnya sendiri. Jadi di dalam setiap diri masyarakatnya, dalam setiap diri warga negaranya, mereka tanamkan sifat yang namanya tidak suka akan korupsi, tidak suka akan tindakan-tindakan kotor seperti itu. Alasannya sebenarnya cukup sederhana. Kenapa seperti itu? Karena mereka punya kesadaran khusus. Begitu, mereka punya norma yang dilatih dengan baik untuk mereka, sehingga apa? Mereka merasa malu kalau melaksanakan tindakan korupsi. Mereka merasa bahwa itu melanggar hak-hak orang lain, seperti itu. Jadi orang-orang Swedia dan Denmark itu menjadi contoh untuk kita semua. Di Denmark, mereka bilang kami punya nenek moyang tidak pernah korupsi. Karena kami punya nenek moyang tidak korupsi, maka kami pun tidak korupsi.
Jadi negara Denmark itu mereka menganggap bahwa sejak zaman dahulu nenek moyangnya tidak pernah korupsi sampai dengan sekarang, sehingga mereka tuliskan dari era modern. Negara-negara di dunia sebenarnya korupsi ini kalau mau dibilang bisa jadi warisan juga. Kalau kita melihat dari beberapa sejarah, memang semua adalah proses belajar. Dari pendahulu mengajarkan kepada yang muda. Kalau hari ini kita masih ada korupsi, yang perlu kita ajarkan adalah bukan soal korupsinya itu, tapi yang perlu kita ajarkan adalah bagaimana kesadaran bahwa korupsi itu merugikan banyak orang. Korupsi itu merugikan apa? Merugikan masyarakat luas, menghilangkan hak-hak orang lain, begitu. Macam sekarang kita ini di bencana ini, bisa saja orang korupsi uang untuk bencana ini. Kan kasihan orang yang terdampak bencana, mereka mau bagaimana? Tapi asal usulnya memang pada dasarnya korupsi itu sudah ada sejak zaman dahulu, begitu. Ya toh, sejak zaman dahulu korupsi sudah ada, kemudian dia berkembang, dia berkembang sampai terakhir zaman modern sekarang. Kita sebagai generasi muda sekarang itu perlu tahu dan perlu belajar soal korupsi di zaman dahulu hingga sekarang, supaya kita menjadi mengerti dan tahu perubahan seperti apa yang korupsi itu alami, atau tindakan-tindakan korupsi itu dalam bentuk apa-apa saja, setiap zaman itu dalam bentuk apa-apa saja. Itu menjadi wawasan tambahan bagi kita supaya apa? Kita bisa waspada. Kita bisa hindari tindakan-tindakan seperti itu. Sedangkan untuk anti korupsi sendiri, saya rasa anti korupsi itu bukan hanya soal kepada lembaga atau tanggung jawab beberapa pihak untuk memberantas itu. Dalam hal ini, kita semua sebagai masyarakat perlu untuk tanamkan dalam pikiran kita dan dalam hati kita bahwa korupsi itu tindakan yang sangat-sangat merugikan orang lain, sehingga kita bisa menjadi lembaga untuk korupsi itu sendiri. Saya rasa kalau semua orang berpikir hal yang seperti itu, maka tanpa lembaga untuk pemberantasan korupsi pun kita tetap aman, begitu. Karena tidak menjamin semua itu tidak ada tindakan korupsi. Jadi anti korupsi itu perlu